Selamat, inilah 5 kriteria honorer yang masuk database BKN dan dipastikan diangkat P3K 2024. Apakah Anda termasuk? Mari kita lihat beritanya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Pengangkatan tenaga honorer jadi ASN melalui jalur P3K pada tahun 2024 tetap menjadi salah satu prioritas dan PR besar pemerintah. Sempat diberitakan bahwa semua tenaga honorer yang akan diangkat sebagai P3K penuh waktu dan juga paruh waktu melalui seleksi ASN di 2024 ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menegaskan bahwa yang telah disepakati oleh DPR dan pemerintah adalah pemberian surat keputusan P3K yang akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2026. Jadi walaupun bukan 2024 ini, namun masih berlanjut ya di 2026. Kesimpulannya, untuk teman-teman yang takut untuk di PHK tidak diberhentikan. Maksud saya tidak akan ya, karena ini P3K-nya akan berlanjut sampai di 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer yang telah terdata di Badan Kepegawaian Negara. Berdasarkan data yang ada, sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang termasuk dalam database BKN akan diikutsertakan dalam proses pendaftaran P3K 2024. Jadi, untuk teman-teman yang sudah terdata di 2022 berarti masuk di kategori 1,7 juta ini yang masuk di database BKN dan juga masuk pada prioritas sampai di 2026. Para honorer tersebut juga akan mengikuti tes seleksi, namun dengan pengecualian tidak ada standar kelulusan ataupun passing grade. Artinya semua tenaga honorer yang mengikuti seleksi ini akan dinyatakan lulus dan telah disiapkan nomor induk kepegawaian ataupun NIP P3K. Jadi untuk yang 2024 ini tidak ada passing grade untuk P3K, yang maksud saya untuk honorer yang telah masuk di database BKN. Mardani menambahkan bahwa langkah ini difokuskan pada tenaga honorer yang sudah terdata, sementara tenaga honorer yang belum terdata akan ditangani secara bertahap untuk mengurangi beban pemerintah daerah. Terdapat 5 kriteria pegawai terdapat 5 kriteria pegawai honorer atau non-ASN yang termasuk dalam pendataan BKN. Pertama, honorer harus bersatu sebagai tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi walaupun teman-teman sudah terdata di database, namun kalau misalnya tahun ini tidak aktif bekerja, maka itu tidak terhitung ya, karena tidak ada SK-nya. Kedua, mereka harus mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk instansi daerah. Kalau untuk yang berada di sekolah berarti dana BOS ya Bapak Ibu, dana BOS. Namun kalau untuk yang dinas-dinas seperti itu pasti masuk di APBD. Ketiga, pegawai tersebut harus diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Keempat, mereka harus telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Lalu yang terakhir adalah mereka harus berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa 31 Desember 2021 bukan 2023, kan 1 tahun sebelum 2024 ini. Ya, karena 2021 ini adalah 1 tahun sebelum pendataan di database BKN. Karena database BKN itu pendataannya di tahun 2022 ya Bapak Ibu.
Menjelang pendaftaran P3K 2024, BKN memberikan informasi penting terkait validasi data honorer ataupun tenaga non-ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen menyatakan bahwa pihaknya bersama Bidan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data untuk 1,7 juta tenaga honorer. Namun, hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua honorer memenuhi kriteria yang disyaratkan. Jadi untuk yang 1,7 juta honorer ini bukan semata-mata 1,7, namun bisa jadi dia turun. Meskipun demikian, Suharmen menjelaskan bahwa tenaga non-ASN yang tidak memenuhi kriteria bukan berarti merupakan tenaga kerja ilegal. Hal ini lebih disebabkan karena tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam surat edaran pada tanggal 22 Juli 2022. Namun Suharmen tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut karena hal ini merupakan kewenangan dari Kemenpan RB ini. Jadi itulah teman-teman untuk yang 1,7 juta honorer yang termasuk di database BKN itu belum tentu semuanya masuk ya, karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan pada tahun 2022 tersebut. Jadi itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.